wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Khairul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Jamaah muslim rahimakumullah, konsumtif menjadi salah satu kebiasaan yang melekat pada diri manusia. Bahkan sudah menjadi tabiat ketika kita mengalami kesuksesan dan meningkatnya kemampuan ekonomi. Tidak sedikit yang kemudian menghamburkan uangnya. Berkenaan dengan topik ini, saya akan membahas tentang adab dalam berpakaian dan berhias. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama berpakaian adalah menutup aurat sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 7 yang berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Jamaah muslim rahimakumullah, ada salah satu ulama menurut pandangan beliau, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, yang mengatakan, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka atau tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Seseorang lebih mudah beradaptasi dengan kelimpahan harta daripada beradaptasi ketika dalam keadaan kurang. Seseorang dengan perekonomian lebih biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 27 yang artinya, "Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya." Jamaah muslim rahimakumullah, sifat konsumtif seseorang dapat juga membuat dirinya kehilangan jati diri yang sebenarnya. Kebiasaan tersebut dapat merubah gaya berpakaian yang berlebih-lebihan. Sebagai seorang muslim, seharusnya memperhatikan aturan Islam dalam berpakaian. Adab berpakaian dalam Islam yang utama yaitu menutup aurat. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga membentuk lekuk tubuh. Berhati-hatilah dalam berpakaian, sebab itu menunjukkan kepribadianmu dan dapat menurunkan jati dirimu. Islam juga melarang orang yang berpakaian yang mengundang syukrah atau berpakaian yang mengundang perhatian dari orang lain, karena pakaian tersebut tidak umum dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh mengenai hal ini adalah pakaian yang aneh atau mencolok, terlalu mahal, atau terlalu begitu jelek sehingga mengundang perhatian. Selain itu, juga dilarang seorang muslim untuk berpakaian yang memikat lawan jenis. Masyarakat muslim rahimakumullah, selain bermewah-mewahan dalam berpakaian, seorang muslim harus menjauhi dari tindakan kepalsuan. Maksud dari kepalsuan di sini adalah tindakan yang memalsukan apapun yang dimilikinya dengan niat menjadi pusat perhatian banyak orang. Kepalsuan ini dapat berubah memakai rambut palsu. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyib yang mengatakan,
Muawiyah radhiyallahu anhu pernah datang ke Madinah dan berkhutbah di depan kami. Kemudian beliau mengeluarkan seuntai rambut palsu seraya berkata, Aku tidak pernah melihat orang yang berbuat semacam ini kecuali orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengetahuinya dan menamakannya pemalsuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail apa-apa saja yang menjadi adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup aurat di sini merupakan prinsip yang pertama menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi, yakni serta-merta dan dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daunan surga secara berlapis-lapis. Yang poin kedua yaitu adalah tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk lekuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami. Sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, terkhususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim 2128 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemati-cemati seekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian tapi tidak telanjang berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan wewangiannya, dan sesungguhnya wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Nauzubillah min dzalik. Yang poin ketiga di sini yaitu tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu tidak merupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ayat 159 yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat ini secara tidak eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Dalam kesederhanaan, segala hal termasuk dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat dalam Sunnah Ibnu Majah yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesederhanaan adalah sebagian dari iman. Jadi keempat kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli, dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan hijab tidak ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat.
Begitu pula laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain. Jadi, marilah kita untuk berperilaku di muka bumi ini dalam kesederhanaan. Orang yang ketagihan berfoya-foya maka akan susah beradaptasi dengan keadaan kekurangan. Padahal hidup selalu berputar. Kadang kita di atas dan kadang juga kita di bawah. Jauhilah hidup dalam kemewahan, manfaatkan harta untuk bersedekah. Cukuplah itu dalam kesederhanaan, sebab sederhana merupakan sebagian dari ibadah. Sekian itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu datang dari saya yang hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.